aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok? Paling goblok. Nge-gym paling goblok? Paling goblok. Kenapa? Itu tuh otaknya kosong. Lari itu masih ada Otak kosong. otak lu. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tentang apa yang terjadi di dalam statementnya Timothy Ronald. Timothy Ronald sebagai seorang individu berhak memiliki opini. Tidak bisa dipungkiri, semua orang berhak. Dan bahkan di Indonesia ada Pak Rocky Gerung yang opininya selalu menjadi kontroversial walaupun dia nggak jual barang. Saya nggak tahu motivasinya di belakangnya apa, tapi kita tahu Pak Rocky Gerung itu kurang lebih mirip seperti Timothy lah ya. Segala sesuatunya dibikin yang di luar nalar lah, yang di luar kewajaran. So, Timothy Ronald, dia punya dua. Untuk mencari atensi, dia harus menyebar informasi. Ini penting. Dan informasi itu ada dua. Yang pertama adalah fakta. Yang kedua adalah opini. Timothy menggabungkan keduanya di dalam dunia finance. Opini dia tentang Bitcoin, opini dia tentang orang itu harus begini dan begitu supaya dia bisa hidup sukses. Itu ada benarnya. Dan saya tidak bilang bahwa semua yang dikatakan dia adalah bullshit. Dan di sini gue melihat bahwa apa yang dikatakan dia tentang Bitcoin itu bagus, itu adalah fact. Memang bagus, gue setuju. Dan gue appreciate dia bisa mengconvince masyarakat untuk lebih baik beli Bitcoin daripada yang lain. Bagaimana tentang gym? Gym itu ada di opini. Dia juga bilang, lu jangan banyak tidur siang, kayak bayi aja lu tidur siang. Itu fact atau opini? Itu opini. Ya, itu tentang tidur siang. Well, dia juga bilang, golf itu olahraga yang paling gak berguna. Ini di sini golf. Oke? Sekolah itu juga gak berguna karena sistem pendidikannya ngaco. Itu opini. Yang jadi masalah, masyarakat Gen Z yang sudah muak dengan sistem yang ada karena dia juga gagal dengan sistem yang ada, mereka menganggap opini ini di-shifted menjadi the new fact. Ini yang berbahaya. Jadi omongannya Bro Timothy yang opini tadi dianggap sebagai kebenaran absolut, ditelan mentah-mentah. Terutama yang paling gua ngeri dengan opininya Bro Timothy adalah dia bilang seorang guru bisnis, dia nggak punya bisnis yang sukses triliunan, tapi dia ngajar bisnis. Kenapa lo harus dengerin? Ini bahaya sekali dan ini akan menyebabkan kehancuran karena rata-rata pangsa pasarnya Bro Timothy itu adalah Gen Z dan dia menganggap mentah-mentah ini menjadi fact. Bagaimana dengan fact yang aslinya? Banyak. Dia juga punya beberapa fact yang aslinya. Dan kita patut belajar dari beliau tentang bagaimana cara dia bekerja keras. Untuk sukses ya, lu harus bekerja keras dan seterusnya. Itu fact. Sukses harus kerja keras. Itu opini yang menurut gua bisa dikategorikan ke fact dan yang lainnya. Ini penting untuk kita ketahui. Nah, poin pentingnya adalah opini, teman-temanku semua, siapapun